Halo pemirsa Metro TV Lampung, kembali bersama saya Nana Hasan akan menemani Anda selama 30 menit ke depan untuk membahas tajuk dan berita apa saja yang publish juga hits di 4 platform Lampung Post Group. Saat ini saya sudah bersama dengan Sri Agustina, Kadip Pemberitaan Lampung Post. Tapi sebelum masuk untuk membahas tajuk kali ini, terlebih dahulu kita akan menyaksikan video editorial berikut ini. Jaga iklim sejuk investasi. Investasi merupakan kunci utama dalam mencapai peningkatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan. Sementara besar investasi yang masuk, akan semakin besar pula tingkat pertumbuhan ekonomi yang bisa tercapai. Anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBDN dan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD sejatinya menjadi mesin untuk membangun wilayahnya. Besaran anggaran dari keduanya tidak akan cukup untuk bisa membiayai seluruh pembangunan. Perlu terobosan-terobosan yang bisa mendatangkan fulus dalam menopang pembangunan. Mendatangkan investor, menanamkan investasi menjadi salah satu upaya untuk mendatangkan pendapatan. Ada sejumlah faktor yang bisa membuat investor atau perusahaan untuk menanamkan modalnya. Birokrasi yang tidak jelimet, kondisi keamanan, tenaga kerja, dan iklim perekonomian yang baik akan menjadi pertimbangan. Hadirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengubah iklim investasi. Bidang-bidang usaha baru yang sebelumnya tertutup bagi usaha lokal dan asing kini terbuka. Presiden Joko Widodo menekankan agar Indonesia membuka sektor investasi secara lebih luas guna mempercepat target pemulihan ekonomi pasca pandemi. Konsistensi menggenjot investasi untuk menimbulkan manfaat yang lebih besar lagi dan dapat terasa langsung oleh masyarakat. Komitmen menggenjot investasi dapat membuat ekonomi bergeliat. Ujungnya bisa membantu hidup masyarakat yang terdampak pandemi. Daerah pun berlomba-lomba dengan membuka selebar-lebarnya kesempatan investor untuk menanamkan modalnya. Kesempatan untuk mendapatkan pendapatan harus cepat direspons. Membuka keran investasi menjadi upaya Pemda untuk memenuhi hak warganya atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan melalui Cipta Kerja. Di Bandar Lampung, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP mencatat hingga 31 Juli 2022 terdapat 3.336 perusahaan yang berinvestasi. Mereka terdiri dari 3.335 penanaman modal dalam negeri atau PMDN dan 1 penanaman modal asing atau PMA. Ribuan perusahaan tersebut telah memiliki nomor induk berusaha atau NIB. Dengan NIB, pelaku usaha dapat mengajukan izin usaha dan izin komersial atau operasional. NIB juga berfungsi sebagai tanda daftar perusahaan atau TDP, angka pengenal importir atau API, dan hak akses kepabeanan. Jumlah investasi untuk 13.635 proyek atau kegiatan usaha yang berjalan dengan kategori berdasarkan tingkat risiko. Untuk risiko rendah ada 7.532 proyek, menengah rendah 1.068, menengah tinggi 3.743 dan risiko tinggi 1.292. Ribuan perusahaan yang menanamkan modal di ibu kota Lampung itu akan menjadi angin segar dalam upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi. Investasi menjadi modal besar dalam mempercepat pembangunan. Masuknya ribuan perusahaan yang menanamkan investasi harus menjadi momentum untuk mengejar berbagai target pembangunan. Menjaga suasana iklim investasi Lampung tetap sejuk menjadi tantangan besar. Pemkot Bandar Lampung beserta seluruh jajaran terpihak harus bisa memberikan pelayanan paripurna. Jangan membuat investor kecewa yang akibatnya akan mengganggu pembangunan. Menjaga stabilitas daerah dan situasi keamanan menjadi sebuah keniscayaan yang harus terus terjaga. Kondisi aman akan memberikan kenyamanan dalam menjalankan usaha.
Membangun daerah dengan hanya mengandalkan anggaran dari pemerintah melalui APBN atau APBD tidak akan berjalan baik. Butuh sinergisitas yang saling mendukung sehingga pembangunan berjalan lancar. Upaya itu bakal sia-sia belaka jika jajaran di bawahnya tidak mampu bergerak cepat, bahkan menghalang-halangi laju percepatan investasi karena ada kepentingan diri mereka yang terganggu. Untuk itu, mesti ada satu pemikiran bahwa satu-satunya kampanye terbaik bagi dunia usaha ialah realisasi janji di lapangan. Jangan sampai menggapai kepercayaan bakal kian jauh panggang dari api. Daerah masih butuh investasi besar untuk pembangunan. Investasi dalam jumlah akan mendekatkan rakyat akan harapan dalam mencapai kesejahteraan. Itu meneguhkan asumsi pembangunan dan kegiatan investasi merupakan dua hal yang tak bisa terpisahkan. Pembangunan tanpa kegiatan investasi berarti pukulan mundurnya laju perekonomian. Oke Mbak Cici, apa yang menjadi sorotan atau bahasan tajuk Lampung Pos kita kali ini? Ya, tajuk kali ini kita mengangkat terkait dengan investasi ya. Investasi yang masuk ke Lampung dan ternyata alhamdulillah ini cukup menggembirakan di tahun 2022 semester pertama pasca pandemi ternyata ada pergerakan untuk sektor investasi. Mudah-mudahan investasi yang baik ini akan juga berdampak pada perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Lampung secara umum. Oke, tentunya ini berkaitan dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang sebenarnya ini mengubah iklim investasi. Jadi usaha yang tadinya tertutup kini dapat dibuka kembali atau bisa terbuka. Nah, seperti apa sebenarnya dampaknya Mbak Cici Undang-Undang Cipta Kerja ini? Ya, Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ya. Ini adalah undang-undang dari sebelumnya ya, revisi dari Omnibus Law, tapi ada beberapa perbaikan. Dan ini memberikan peluang ya, memberikan jaminan untuk pekerja dan juga jaminan untuk berinvestasi dan berusaha. Nah, inilah kemudahan, kemudian birokrasi yang tadinya banyak ya untuk berinvestasi itu dipangkas dengan undang-undang ini hingga lebih mudah. Jadi ini yang memancing para investor baik dalam negeri maupun luar negeri untuk mengembangkan. Ini dia punya modal nih, tapi dia ingin mengembangkannya dan berbagi dengan masyarakat ya. Biasanya investasi itu melibatkan banyak orang juga. Nah, ini lebih tertarik untuk investasi. Ini yang kita respon baik ya dari adanya Undang-Undang Cipta Kerja. Oke, itu berarti Undang-Undang Cipta Kerja memang ini mempermudah ya untuk berinvestasi. Oke, nanti kita akan bahas Mbak Cici bagaimana kondisi di Bandar Lampung karena ribuan investasi lokal ya yang tumbuh di Bandar Lampung dan apa dampak perekonomian untuk Kota Bandar Lampung sendiri. Tapi kita tahan dulu. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana karena kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.